Halo semuanya, nama budaya. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai proposal UTS Agama Budaya yang akan kami rancang. Dan judul yang kami ambil itu adalah peningkatan pembelajaran sekolah minggu daring di Vihara Geraha Buddha Manggala. Dan guru pembimbing kami itu adalah Ibu Warina, Sarjana Agama Buddha. Dan berikut ada anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada saya sendiri, Vigo Wineko, Valeska Lilia Kevin, Elvitan, Winston, Vion Jennifer, Bernard, Tanwan I, Antonio Tantra Wijaya, Rio Fernando, Angelica Vivian Christie, dan yang terakhir ada Michelle Selvia Liu. Dan selanjutnya adalah pembahasan yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Langsung aja ke videonya. Bab 1. Pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Vihara Geraha Buddha Manggala adalah salah satu vihara yang terletak di kota Batam. Vihara Geraha Buddha Manggala juga memiliki visi dan misi untuk menjadi pusat pembelajaran dan paku dharma bagi anak-anak dan remaja umat Buddha. Salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan penyelenggaraan sekolah minggu setiap minggunya. Pelajaran utama yang diajarkan dalam sekolah minggu adalah dharma pada minggu pertama dan kedua, etika dan budi pekerti di minggu ketiga, serta kesenian dan kreativitas di minggu keempat. Jadwal sekolah minggu biasanya dimulai pada pukul 9 hingga pukul 11. Murid-murid melakukan pembelajaran di kelas masing-masing sesuai dengan tingkatannya dari SD kelas 1 hingga SMA atau SMK. Namun, dikarenakan penerapan kebijakan study from home, murid-murid dianjurkan untuk melakukan kegiatan sekolah minggu secara daring dari rumah. Fasilitas yang digunakan ialah aplikasi Google Meet untuk tatap muka daring dan Google Form untuk melakukan absensi. Selain itu, masing-masing anak-anak akan mendapatkan binder yang berisikan kertas kosong untuk mencatat materi dan jadwal kegiatan vihara, serta hadiah-hadiah lainnya yang akan diberikan jika mereka memenangkan suatu perlombaan. Dalam penerapan sekolah minggu daring, terdapat beberapa kelebihan yang dirasakan oleh murid-murid, yakni bagi murid yang tinggal di daerah yang jauh dari vihara akan mempermudah mereka untuk mengikuti kebaktian. Namun juga terdapat beberapa kekurangan, seperti penurunan jumlah murid dalam mengikuti kebaktian dan pengurangan keaktifan murid dalam memberikan tanggapan atau opini terhadap penjelasan guru. Oleh karena itu, kami kelompok 1 membuat proposal yang diharapkan kami dapat menyampaikan ide kami untuk meningkatkan mode pembelajaran dengan menyelipkan beberapa aneka games, permainan atau kuis sebagai sarana belajar yang mengasihkan bagi sekolah minggu daring Vihara Geraha Buddha Manggala dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta semangat murid dalam menimba ilmu dharma. Rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang dapat diambil dari latar belakang mengenai peningkatan pembelajaran sekolah minggu daring di Vihara Geraha Buddha Manggala, yaitu yang pertama, bagaimana cara meningkatkan pembelajaran sekolah minggu secara online. Yang kedua, mengapa permainan online dapat meningkatkan keaktifan pembelajaran sekolah minggu. Yang ketiga, siapa sajakah yang berperan dalam memanfaatkan penggunaan sarana permainan secara online? Tujuan proposal. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan proposal agama ini mengenai peningkatan pembelajaran sekolah minggu daring di Vihara Geraha Buddha Manggala, yaitu yang pertama, untuk mengetahui cara meningkatkan semangat murid-murid dalam pembelajaran sekolah minggu online. Yang kedua, untuk mengetahui alasan permainan online apa saja yang dapat meningkatkan keaktifan murid-murid dalam pembelajaran sekolah minggu online. Yang ketiga, untuk mengetahui siapa saja yang berperan dalam menggunakan sarana permainan online dalam pembelajaran sekolah minggu secara online. Berikutnya adalah mengenai manfaat proposal. Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam proposal agama ini yaitu untuk mengaktifkan kembali semangat generasi Z dalam pembelajaran sekolah minggu online. Yang kedua, meningkatkan keaktifan generasi dalam kegiatan pembelajaran sekolah minggu. Bab 2. Metode pelaksanaan. Yang pertama, lokasi penelitian. Dalam penulisan proposal ini, penulis melakukan penelitian di Vihara Geraha Buddha Manggala, Perumahan Balai Mas Permai, Blok B nomor 21, RT 003 RW 006, Jalan Anggrek Permai, Baloi Indah, Kecamatan Bukit Wajah, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444. Vihara Geraha Buddha Manggala juga memiliki visi dan misi untuk menjadi pusat pembelajaran dan praktek dharma bagi anak-anak dan remaja umat Buddha. Salah satu cara yang dilakukan untuk mewujudkan misi tersebut adalah dengan penyelenggaraan sekolah minggu setiap minggunya. Metode pelaksanaan pada program peningkatan pembelajaran sekolah minggu daring di Vihara Geraha Buddha Manggala, yaitu dengan metode pekerjaan lapangan dari pelaksana kepada pihak yang di seluruh Vihara Geraha Buddha Manggala. Adapun metode pelaksanaan kegiatan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode penyuluhan. Penyuluhan merupakan suatu proses atau usaha dalam upaya merubah perilaku manusia yang dilakukan melalui pendekatan edukatif. Penyuluhan merupakan suatu usaha menyebarluaskan hal-hal yang baru agar masyarakat tertarik, berminat, dan bersedia untuk melaksanakannya. Metode ini dilakukan dalam upaya untuk mengajak siswa atau siswi Vihara Geraha Buddha Manggala agar lebih bersemangat dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sekolah minggu secara online. Metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data, kegiatan yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode observasi. Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau memberikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi.
metode interview atau wawancara. Metode ini disebut juga dengan metode wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan sumber data. Interview merupakan alat pengumpulan data atau informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan juga. Ciri utama dari metode wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dengan sumber informasi. Dalam wawancara secara mendalam, ini dilakukan oleh penulis terhadap informan yang menjadi objek dari penulisan proposal ini, yaitu adalah pengurus wihara dan pengurus sekolah minggu. Nah, yang ketiga yaitu metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini merupakan salah satu bentuk pengumpulan data yang paling mudah. Karena penulis hanya mengambil foto-foto dan video mengenai fasilitas yang ada di Vihara Graha Buddha Manggala sebagai bukti bahwa penulis telah melakukan observasi di Vihara Graha Buddha Manggala. Nah, analisis data. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah reduksi data, display data, dan conclusion drawing atau verification. Yang ke-1, reduksi data. Kegiatan mereduksi data yaitu data mentah yang telah dikumpulkan dari hasil observasi, interview, dan dokumentasi diklarifikasikan, kemudian diringkas agar mudah dipahami. Reduksi data ini merupakan suatu bentuk analisis yang bertujuan mempertajam, memilih, memfokus, menyusun data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dari penelitian dapat dibuat dan diverifikasikan. Berdasarkan pengertian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa reduksi data yaitu merangkum data-data yang terkumpul dari lapangan kemudian memilih hal-hal yang pokok sesuai dengan fokus penelitian. 2. Display data. Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Dengan sajian data tersebut membantu untuk memahami sesuatu yang sudah terjadi, atau kemudian untuk membuat suatu analisis lebih lanjut berdasarkan pemahaman terhadap data yang disajikan tersebut. Ketiga, comparison drawing of verification. Menarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil redukasi data tetap mengacu pada tujuan analisis yang telah dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, kesamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak dikemukakan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulannya yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan akan penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut, lebih tepat dan objektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan field debriefing. Untuk kegiatan, kami lakukan sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 7 November, 14 November, dan juga 21 November. Dengan pengeluaran yang sama, yaitu untuk juara 1 mendapatkan uang sebesar Rp50.000, juara kedua mendapatkan Rp40.000, dan juara ketiga mendapatkan Rp30.000. Dan juga terdapat biaya lainnya seperti biaya admin dan keperluan biara sebesar Rp190.000. Hingga pada akhirnya biaya yang kami keluarkan untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp550.000. Halo, nama saya Michelle, dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai jadwal pelaksanaan kegiatan yang sudah kami lakukan dan yang akan kami lakukan nantinya. Jadi kegiatan pertama yang kami lakukan adalah survei lokasi Vihara pada tanggal 8 Oktober dan 16 Oktober 2021. Survei lokasi Vihara yang kami lakukan adalah dengan cara beberapa anggota dari kelompok kami sebagai perwakilan datang ke Vihara Graha Buddha Manggala dan melakukan survei di sana, yaitu dengan cara mengambil foto dan beberapa video sebagai dokumentasi. Kegiatan kedua yang kami lakukan adalah pengerjaan proposal dan melakukan wawancara dengan pengurus Vihara via Zoom. Kami menyesuaikan jadwalnya dengan pengurus Vihara sebagai narasumber kami, sehingga dengan melakukan Zoom, yaitu secara online, itu akan lebih gampang untuk dilaksanakan. Kami melaksanakannya pada tanggal 16 Oktober 2021. Lalu, kami juga ada melakukan penyelesaian akhir proposal dan video presentasi pada tanggal 29 Oktober 2021. Lalu dilanjutkan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan sekolah minggu selama 3 minggu berturut-turut, yaitu pada tanggal 7 November, 14 November, dan 21 November 2021. Realisasi dari pelaksanaan kegiatan sekolah minggu ini adalah kami mengadakan kuis hadiah, dan hadiah akan dikirimkan langsung kepada pemenang dari lomba yang telah kami adakan. Semoga itu dapat meningkatkan semangat belajar dari para siswa.